Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat generasi Gen Z yang Allah rahmati. Coba buka media sosial kalian dalam hitungan detik. Kalian bisa melihat konten Ustadz berceramah, lalu bergulir ke video perayaan Nyepi, kemudian vlog teman yang merayakan Imlek. Dunia digital kita merupakan miniatur Indonesia yang sangat beragam. Namun, di balik kemudahan itu, algoritma media sosial sering menjadi kita dalam ruang gema, yaitu keadaan ketika seseorang hanya mendengar suara yang sama hingga akhirnya percaya bahwa kelompok di luar dirinya selalu salah. Tantangan generasi hari ini bukan hanya tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang baik, tetapi juga bagaimana menjadi warga negara yang mampu hidup damai di tengah masyarakat yang plural. Agama Islam mengajarkan toleransi yang aktif, bukan sekedar diam dan membiarkan. Selama ini, banyak orang yang memahami bahwa toleransi hanya sebagai sikap tidak mengganggu orang lain. Padahal toleransi dalam Islam berarti bergerak, berdialog, bekerja sama, dan saling menjaga kehidupan bersama. Rasulullah SAW telah mencontohkannya melalui Piagam Madinah ketika beliau membangun kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat demi menjaga kedamaian kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ayat tersebut menunjukkan bahwa keberagamaan bukan alasan untuk saling membenci, melainkan sarana untuk saling mengenal dan saling memahami satu sama lain. Kata lita'arafu berarti saling mengenal secara mendalam, bukan sekedar mengetahui nama atau asal daerah, tetapi memahami budaya, cara berpikir, dan kebiasaan agar tercipta kerjasama demi kebaikan bersama. Selain itu, dalam kehidupan beragama, kita juga perlu memahami konsep maqasidus syariah dan keadaan darurat. Para ulama menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kehidupan berbangsa, menjaga persatuan, keimanan, dan kedamaian termasuk bagian dari menjaga jiwa dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dalam hal sosial seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling memusuhi. Islam mengajarkan keseimbangan antara prinsip agama dan kepentingan manusia. Di era digital saat ini, tantangan terbesar generasi muda adalah mudahnya terprovokasi isu sara yang memecah belah masyarakat. Satu potongan video dapat membuat seseorang membenci kelompok lain tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Oleh sebab itu, generasi Z harus mampu menjadi jembatan perdamaian, bukan bagian dari konflik. Ketika muncul isu sensitif, jangan langsung menyebarkan kebencian atau membagikan informasi tanpa klarifikasi. Jadilah penengah, pembawa dialog, dan penyebar kedamaian. Rasulullah SAW dikenal dengan gelar Al-Amin karena kejujuran dan sikap damainya kepada semua orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, yang artinya, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ayat tersebut mengingatkan bahwa bahkan kepada orang yang tidak kita sukai sekalipun, kita tetap diperintahkan untuk bersikap adil. Sikap adil inilah yang menjadi dasar terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai. Sahabatku,
Indonesia merupakan rumah kita bersama, banyak perbedaan suku, budaya, bahasa, dan keyakinan, tetapi semuanya berada di bawah satu atap, yaitu Pancasila dan NKRI. Menjadi muslim yang baik tidak berarti memusuhi orang yang berbeda, sebab Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Karena itu, marilah kita bangun dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dan jadilah generasi pemersatu bukan pemecah. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang membawa kedamaian bagi agama, bangsa, dan sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, Yeay.